Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Hening, sebuah ruang di mana kita menanggalkan sejenak hiruk-pikuk dunia untuk mendengarkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Suara batin, suara terdalam dari setiap diri manusia yang menuntun ke jalan kebenaran dan keberlimpahan tanpa batas. Para sahabat suara batin, hari ini kita akan membongkar sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia yang selama berabad-abad hanya dipahami oleh segelintir orang, yang disebut sebagai kekasih Tuhan atau para wali. Pernahkah kita membayangkan bagaimana mungkin seseorang bisa beribadah, mengingat Tuhan, atau berzikir selama 24 jam penuh tanpa henti, bahkan di saat mereka sedang tidur, bekerja, atau berbicara dengan orang lain? Ini bukan tentang memutar tasbih fisik sepanjang hari. Ini adalah tentang teknologi kesadaran yang melampaui logika manusia biasa. Mari kita duduk sejenak, tenangkan pikiran, dan buka hati. Mungkin akan mengubah cara kita memandang hidup selamanya. Bab 1. Hakikat zikir melampaui kata-kata. Menemukan frekuensi ilahi dalam keheningan. Para sahabat suara batin, mari kita mulai perjalanan ini dengan meruntuhkan tembok pemahaman lama kita. Selama ini, mungkin kita menganggap zikir hanyalah aktivitas bibir yang merapal mantra atau jemari yang sibuk menghitung butiran tasbih. Namun, bagi para wali dan pencari Tuhan, zikir adalah sebuah teknologi kesadaran. Dalam kitab Masnawi, Jalaluddin Rumi menggambarkan bahwa suara yang keluar dari mulut hanyalah kulit, sementara isi yang sebenarnya adalah kerinduan yang bergetar di kedalaman jiwa. Zikir yang sesungguhnya bukan tentang apa yang kita ucapkan, melainkan tentang di mana kesadaran kita berada. Jika kita melihat dari kacamata sains modern, khususnya fisika kuantum, kita akan menemukan sebuah fakta mencengangkan. Alam semesta ini tidak terdiri dari benda padat, melainkan dari energi yang bergetar. Segala sesuatu memiliki frekuensi. Para wali memahami rahasia ini ribuan tahun sebelum sains menemukannya. Mereka tidak sekedar menyebut nama Tuhan, mereka menyelaraskan frekuensi diri mereka dengan frekuensi asal penciptaan. Bayangkan diri kita seperti sebuah instrumen musik yang sedang di-stem. Selama ini, pikiran kita dipenuhi oleh kebisingan duniawi, kekhawatiran akan masa depan, penyesalan masa lalu, dan ambisi yang melelahkan. Ini adalah frekuensi yang rendah dan kacau. Zikir para wali adalah proses menyetel ulang, tuning, gelombang otak dan getaran jantung kita menuju frekuensi hadir atau presence. Inilah rahasia pertama. Zikir 24 jam dimulai ketika kita berhenti mencari Tuhan sebagai objek di luar sana dan mulai menyadari kehadirannya sebagai subjek di dalam sini. Seperti ikan yang tidak perlu mencari samudra karena ia sudah berenang di dalamnya, kita pun sesungguhnya sedang tenggelam dalam lautan kesadaran ilahi. Para sahabat suara batin, mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak waktu yang kita habiskan dengan pikiran yang melayang entah kemana? Saat kita mulai mempraktikkan zikir sebagai bentuk kesadaran murni, maka setiap detik kehidupan kita, baik saat berbicara, bekerja, bahkan saat diam, menjadi sebuah resonansi yang harmonis dengan alam semesta. Inilah yang disebut sebagai zikir sir atau zikir rahasia. Ia tidak bersuara, namun getarannya mampu mengguncang langit dan menenangkan bumi. Kita diajak untuk bukan sekedar melakukan zikir, tapi menjadi zikir itu sendiri. Ketika diri kita hilang dan yang tersisa hanyalah kesadaran akan kebesarannya, itulah saat kita telah menemukan rahasia frekuensi para wali. Bab 2. Mekanisme biologis zikir 24 jam. Sinkronisasi jantung dan otak menginstal mesin zikir otomatis. Para sahabat suara batin, mari kita masuk lebih dalam ke dalam ruang mesin tubuh kita. Jika bab 1 membahas tentang frekuensi ruhani, maka bab 2 ini akan mengungkap bagaimana para wali mampu menjaga koneksi itu tetap menyala, bahkan saat mereka tertidur lelap. Rahasianya terletak pada sinkronisasi biologis antara jantung dan otak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang zikir kolbi, zikir yang menetap di jantung hingga ia berdenyut dengan asma Allah tanpa perlu perintah dari lisan. Para sahabat suara batin, apa yang dulu dianggap sebagai pencapaian spiritual mistis, kini telah divalidasi oleh sains modern melalui fenomena heart coherence, koherensi jantung. Penelitian dari Institute of Heart Math menunjukkan bahwa jantung memiliki sistem sarafnya sendiri,
sebuah otak kecil dengan lebih dari 40.000 neuron. Ketika kita merasakan syukur, cinta, dan ketenangan dalam zikir, ritme jantung kita berubah dari pola yang kacau menjadi gelombang yang sangat teratur dan harmonis. Inilah saklar zikir 24 jam kita. Saat jantung berada dalam kondisi koheren, ia memancarkan medan elektromagnetik yang sangat kuat, yang kemudian mensinkronkan gelombang otak kita. Para wali secara sadar melatih jantung mereka untuk tetap dalam kondisi ini melalui napas yang terjaga. Secara biologis, ini melibatkan neuroplasticity. Para sahabat suara batin, otak kita bersifat elastis. Apapun yang kita fokuskan secara berulang akan membentuk jalur saraf baru, neural pathways. Jika kita melatih diri untuk menyadari kehadiran Tuhan di setiap detak jantung, otak akan menganggap ini sebagai program prioritas. Hasilnya, pikiran bawah sadar kita mengambil alih. Seperti halnya kita tidak perlu berpikir untuk bernapas atau memompa darah, para wali telah menginstal zikir ke dalam sistem operasi bawah sadar mereka. Inilah mengapa dalam kitab-kitab tasawuf dikatakan, matanya tertidur, namun hatinya tetap terjaga. Kita bisa memulai ini sekarang. Mari kita praktikan. Letakkan tangan di dada kiri, rasakan denyutnya, dan selaraskan dengan kesadaran akan Sang Hidup. Jangan biarkan jantung kita hanya memompa darah, tapi biarkan ia memompa cahaya kesadaran ke seluruh sel tubuh. Saat kita berhasil menjembatani logika otak dengan rasa di jantung, maka tubuh kita bukan lagi sekedar daging dan tulang, melainkan sebuah antena yang memancarkan zikir tanpa henti ke seluruh semesta. Kita sedang mengubah biologis kita menjadi teknologi spiritual yang canggih. Bab 3. Menyelami samudra kesadaran dari berbagai tradisi. Kesatuan dalam keheningan. Menembus batas keyakinan. Para sahabat suara batin, mari kita meluaskan cakrawala. Rahasia zikir 24 jam ini ternyata bukanlah milik satu kelompok saja, melainkan sebuah bahasa langit yang ditemukan oleh para pencari kebenaran di seluruh penjuru bumi. Jika kita menilik kitab-kitab spiritual dunia, kita akan menemukan benang merah yang sama, kesadaran yang terjaga. Dalam tradisi Zen, para master mengajarkan konsep zazen atau meditasi berjalan. Mereka berpesan, saat makan, makanlah. Saat berjalan, berjalanlah. Kedengarannya sederhana, bukan? Namun, para sahabat suara batin, inilah zikir tingkat tinggi. Ini adalah tentang menghadirkan seluruh jiwa kita pada detik ini juga. Sebuah kondisi mindfulness yang tidak terputus. Mari kita lihat tradisi Vedanta di India yang berbicara tentang Akhanda Japa, yaitu pemulangan nama suci yang tak terputus. Mengapa mereka melakukannya? Karena mereka sadar bahwa pikiran manusia ibarat kera yang melompat-lompat. Zikir adalah tali yang mengikat kera tersebut agar tetap diam di pusat diri. Begitu pula dalam tradisi mistis Kristen, para rahib mengenal doa hati atau The Jesus Prayer, sebuah praktik pernapasan yang menyelaraskan doa dengan detak jantung hingga doa itu berdoa dengan sendirinya di dalam jiwa. Sains modern menyebut fenomena universal ini sebagai flow state atau kondisi alir. Ini adalah kondisi di mana ego kita menghilang, waktu terasa berhenti, dan kita menyatu sepenuhnya dengan aktivitas yang kita lakukan. Para sahabat suara batin, para wali, adalah orang-orang yang hidup selamanya dalam flow state ini. Bagi mereka, tidak ada pemisahan antara yang suci dan yang duniawi. Kitab-kitab spiritual kuno mengingatkan kita bahwa pemisahan itu hanyalah ilusi pikiran. Saat kita mencangkul tanah dengan kesadaran, itu adalah zikir. Saat kita menandatangani kontrak bisnis dengan kejujuran, itu adalah zikir. Saat kita menatap mata pasangan kita dengan kasih sayang, itu pun adalah zikir. Kita sering terjebak dalam kotak-kotak perbedaan, namun di kedalamannya, semua tradisi ini menuntun kita pada satu titik, keheningan. Di dalam keheningan itulah, suara batin kita berbicara. Di sanalah letak keberlimpahan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Para sahabat suara batin, mari kita berhenti menjadi orang asing bagi diri kita sendiri. Mari kita ambil intisari dari setiap ajaran agung ini, bahwa hidup adalah sebuah upacara zikir yang agung. Kita diajak untuk tidak lagi membeda-bedakan tempat ibadah dengan tempat kerja, karena dimanapun kita menghadap, disitulah wajahnya. Mari kita jadikan seluruh dunia ini sebagai sajadah kita, dan setiap hembusan napas sebagai tasbih kita.
Bab 4. Praktik kesadaran tanpa jeda. Latihan menghidupkan mesin zikir otomatis. Para sahabat suara batin, sekarang kita sampai pada bagian yang paling krusial. Bagaimana cara kita, manusia modern yang sibuk dengan pekerjaan dan gawai, bisa mempraktikkan rahasia para wali ini? Kita tidak perlu pergi ke gua atau mengasingkan diri ke gunung. Kita akan membangun gua hening itu di dalam dada kita sendiri. Langkah pertama yang harus kita kuasai adalah teknik pengamat, the observer. Dalam ajaran spiritual mendalam, ini disebut sebagai syuhud. Mulailah dengan menyadari bahwa Anda bukanlah pikiran Anda, dan Anda bukanlah emosi Anda. Anda adalah kesadaran yang mengamati pikiran dan emosi tersebut. Para sahabat suara batin, saat kita mulai mengamati napas tanpa berusaha mengaturnya, kita sebenarnya sedang mengaktifkan mode zikir alami tubuh. Mari kita gunakan rumus napas, rasa, cahaya. Napas. Setiap kali Anda ingat, kembalilah ke napas. Sadari udara yang masuk dan keluar sebagai anugerah hidup yang paling murni. Rasa. Hubungkan napas itu dengan rasa syukur di jantung. Jangan hanya di otak, tapi rasakan sensasi hangat di dada kiri Anda. Cahaya. Visualisasikan setiap tarikan napas membawa cahaya keberlimpahan, dan setiap embusan napas membuang sampah-sampah batin seperti amarah dan ketakutan. Secara sains, kita sedang melakukan pemulangan untuk membentuk neural pathways baru. Penelitian menunjukkan bahwa jika kita melakukan sesuatu secara konsisten selama 21 hari, otak kita akan mulai menganggapnya sebagai kebiasaan otomatis. Inilah cara kita memprogram mesin zikir 24 jam. Kita mulai dari hal kecil. Saat Anda sedang menyetir, alih-alih melamunkan masalah, kembalilah ke detak jantung. Saat Anda sedang mencuci piring atau mengetik di depan komputer, selaraskan gerakan jari Anda dengan irama batin yang menyebut namanya, atau sekedar merasakan kehadirannya. Para sahabat suara batin, jangan memaksakan diri untuk langsung sempurna. Jika pikiran melayang, jangan dikutuk. Cukup sadari dan kembalilah dengan lembut ke pusat hati. Kita sedang melatih otot spiritual kita. Lama-kelamaan, otot ini akan menjadi begitu kuat, sehingga saat Anda tidur sekalipun, frekuensi syukur ini akan terus bergetar di alam bawah sadar. Mari kita berjanji pada diri sendiri untuk memulainya hari ini. Bukan besok, bukan nanti, karena keberlimpahan hanya bisa diakses di saat sekarang. Gunakan setiap distraksi sebagai pengingat untuk kembali ke dalam. Dengan praktik ini, kita sedang mengubah diri kita menjadi saluran energi ilahi yang tak pernah terputus. Bab 5. Menjemput keberlimpahan tanpa batas. Manifestasi zikir dalam realitas hidup. Para sahabat suara batin, sampailah kita pada muara dari segala rahasia ini. Mengapa para wali dan orang-orang suci terdahulu tampak begitu tenang, tercukupi, dan berwibawa meski dalam kesederhanaan? Jawabannya adalah karena mereka telah menyentuh sumber segala sumber. Saat kita berhasil menjaga zikir non-stop dalam kesadaran, kita sebenarnya sedang mengaktifkan magnet keberlimpahan dalam hidup kita. Dalam ilmu fisika, ada prinsip yang menyebutkan bahwa pengamat memengaruhi apa yang diamati. Ketika kita memandang dunia melalui kacamata zikir dan rasa syukur 24 jam, realitas di sekitar kita pun mulai berubah. Masalah yang dulunya tampak raksasa, kini terlihat kecil. Pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup, tiba-tiba terbuka melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Kita harus memahami bahwa keberlimpahan, abundance, bukanlah tentang berapa banyak yang kita tumpuk, melainkan tentang seberapa selaras diri kita dengan alam semesta. Para sahabat suara batin, orang yang batinnya terus berzikir adalah orang yang paling kaya, karena ia tidak lagi bergantung pada validasi manusia atau harta benda. Ia telah memiliki kerajaan di dalam dirinya sendiri. Sains modern melalui studi epigenetics membuktikan bahwa kondisi batin yang stabil dan damai mampu mengubah ekspresi gen kita menjadi lebih sehat. Maka, zikir 24 jam bukan hanya mendatangkan kekayaan materi, tapi juga kesehatan raga dan ketajaman intuisi. Kita menjadi lebih peka menangkap peluang, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih kasih dalam berinteraksi. Inilah intisari ajaran kesadaran. Menjadi satu dengan Sang Pencipta dalam setiap langkah kaki kita di bumi. Para sahabat suara batin,
Apa yang kita bahas hari ini bukanlah sekedar teori untuk dikagumi, melainkan undangan untuk bertransformasi. Rahasia zikir para wali adalah jalan setapak yang tersedia bagi siapa saja yang berani melangkah masuk ke dalam dirinya sendiri. Kita telah belajar bahwa zikir melampaui kata. Ia adalah detak jantung, ia adalah frekuensi, dan ia adalah napas kehidupan itu sendiri. Mari kita bawa pulang kesadaran ini. Jadikan setiap detik sebagai ibadah, dan setiap denyut sebagai penghubung menuju keberlimpahan tanpa batas. Jika Anda merasa getaran kebenaran dalam tayangan ini, silakan klik like dan subscribe sebagai bentuk apresiasi Anda terhadap perjalanan kesadaran ini. Bagikan video ini kepada mereka yang jiwanya sedang haus akan ketenangan, agar kita bisa bersama-sama membangun dunia yang lebih bercahaya. Saya pamit dari ruang dengar Anda, namun mari kita tetap terhubung dalam frekuensi doa dan keheningan yang sama. Terima kasih. Salam keberlimpahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.